Anda simak Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Selamat datang di Desa Wisata. Pelestarian juga sangat penting di mana Filosofi di balik ini tuh apa? Di 96.8 FM, Radio Gemilang. FM LPPL Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Selamat siang Sobat Gemilang, senang banget hari ini Andin hadir di Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Dan pastinya hari ini spesial banget ya, karena kita kedatangan ya Dandim 0705 Letkol Infanteri Jarod Susanto SHMSI. Dan pastinya hari ini kita bakal ngobrolin ya terkait dengan rekrutmen Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat tahun anggaran 2025. Dan pastinya ini akan memberikan kesempatan berharga bagi putra-putri terbaik Indonesia untuk mengabdi sebagai prajurit. Oke, langsung aja Andin mau sapa dulu ya narasumber yang sudah hadir hari ini. Selamat siang Bapak Dandim, Pak Jarod. Selamat siang Mbak Andin, terima kasih kesempatan yang diberikan. Oke, gimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Puasa tetap semangat. Puasa tetap lancar ya Bapak ya. Oke, ini kayaknya tetangganya Radio Gemilang pada kaget nih didatangin tentara nih. Jarang-jarang nih, apalagi luar biasa banget hari ini Pak Dandim secara pribadi hadir hari ini memberikan kabar baik untuk masyarakat ya, khususnya masyarakat yang ingin sekali menjadi Tentara Nasional Indonesia. Dan langsung aja deh kita ngobrolin ya terkait dengan perekrutmen Tentara Nasional Indonesia. Pak Dandim, biasanya kan masyarakat ini masih ya beropini, masih menganggap bahwa sebenarnya masuk tentara itu bayar gitu ya Bapak ya. Jadi kadang masyarakat suka insecure nih kalau pengen daftar ke tentara, aduh jual sawah nggak ya nih, suka kayak gitu ya Pak ya. Tapi mungkin Pak Dandim bisa memberikan informasi ya terkait informasi seperti itu, benar nggak sih Pak? Silakan Bapak. Ya. Baik, terima kasih Mbak Andin. Salam sehat buat teman-teman semua, buat warga Kabupaten Magelang dan sekitarnya. Perkenalkan, nama saya Letnan Kolonel Infanteri Jarod Susanto, Dandim 0705 Magelang. Pada kesempatan siang hari ini saya sengaja ingin menyampaikan tentang penjelasan terkait tentang pendaftaran ataupun penerimaan prajurit TNI AD. Jadi saya tegaskan kembali bahwa dalam perekrutan atau penerimaan prajurit TNI AD itu memang betul-betul tidak dipungut biaya alias gratis. Sehingga bila ada rumor-rumor atau cerita-cerita yang mengatakan penerimaan prajurit TNI AD itu harus ini dan itu, dimintai biaya dan sebagainya, itulah tidak benar. Tadi sampaikan sama Mbak Andin sampai harus jual sawah nggak perlu. Intinya niat saja kita untuk mau menjadi prajurit TNI AD. Kami dari Kodim Magelang nanti kami siap untuk membantu memberikan segala informasi yang dibutuhkan. Oke, jadi walaupun misalnya ada oknum-oknum tertentu ya yang mengiming-imingi begitu, jadi masyarakat tidak harus percaya begitu ya Pak ya? Iya, jangan sampai percaya Mbak Andin. Kalau perlu misalkan ada informasi yang tidak benar bisa di cross check atau dikonfirmasi kepada kami, Koramil maupun Kodim. Dan itu bisa dilaporkan ya Pak ya? Boleh, iya betul, pasti akan kita laporkan. Baik, dan ini memang kalau ingin masuk TNI benar-benar murni begitu ya Pak ya, harus mengikuti serangkaian seleksi. Oke, kalau boleh tahu nih Bapak untuk kriteria seperti apa dan apa yang harus dipersiapkan untuk menjadi prajurit TNI AD, karena memang persiapannya harus matang ya Bapak ya? Betul. Seperti apa Bapak? Silakan. Baik, terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, kakak-kakak. Saya jelaskan ya tentang apa-apa saja yang harus dipersiapkan untuk menjadi prajurit TNI AD. Yang pertama, tentunya untuk mempersiapkan kelengkapan administrasi seperti ijazah, akte kelahiran, dan tidak kalah pentingnya seperti nilai akademik ya. Itu merupakan bagian dari administrasi. Sebenarnya masih banyak lagi sih Mbak persyaratan yang harus disiapkan ya, selain daripada kesiapan administrasi. Kemudian kita juga harus menyiapkan seperti kesehatan. Kesehatan baik luar maupun dalam, kesehatan jasmani dan rohani. Oleh karena itu perlu dilakukan cek medical check up atau pengecekan terhadap diri kita untuk menyiapkan dalam rangka seleksi prajurit. Selain itu kita juga harus mempunyai fisik yang prima, Mbak Andin, karena dihadapkan dengan tugas TNI, kita melaksanakan tugas dalam hal pertahanan negara, sehingga ketahanan fisik harus disiapkan seperti lari, kemudian ada push up,
pull up, sit up dan sebagainya. Dan itu bisa tercapai karena latihan dan kerja keras. Tidak bisa hanya seketika langsung kuat, tidak. Jadi harus dipersiapkan, harus latihan setiap sore. Banyak sih tempat-tempat kita untuk melaksanakan latihan ya Mbak ya. Bisa seperti di Rindam, kadang saya lihat tuh banyak sekali pemuda-pemuda yang mempersiapkan fisiknya dengan berlari setiap sore. Kemudian kita juga harus mempersiapkan mental ideologi dalam hal ini seperti psikologi kita. Kita harus menyiapkan dengan melaksanakan kegiatan rutinitas normal, bangun pagi, bagi yang muslim melaksanakan ibadah, kemudian belajar. Nah, jadi pola hidup dalam satu hari itu harus normal sehingga nanti tercipta psikotes yang baik gitu ya. Kemudian ada lagi kesiapan akademik. Jadi tentunya kita harus memiliki pengetahuan umum maupun pengetahuan militer yang cukup. Jadi itu bisa didapat dengan belajar. Kurang lebih seperti itu sih Mbak Andin. Jadi memang kita nggak cuma mempersiapkan secara fisik tapi juga tetap belajar ya Pak ya. Betul. Baik. Bapak mungkin bisa menjelaskan ya terkait dengan pelaksanaan pendaftarannya kapan ya Bapak? Oh ya baik, terima kasih. Jadi untuk pendaftaran itu untuk saat ini yang sudah mulai untuk bisa rekrutmen adalah Taruna Akademi TNI. Ya, jadi sudah mulai dibuka secara online. Jadi sebenarnya pendaftaran semua lewat online nih Mbak Andin. Jadi nggak terlalu sulit. Kita hanya buka nanti file resmi rekrutmen tni.mil.id ya. Jadi yang pertama untuk pembukaan online untuk Akademi TNI itu sudah dimulai dari 3 Maret. Iya. Sekarang kan di tanggal 11 Maret nih. Masih bisa nih Mbak. Ayo teman-teman semua semangat. Masih ada waktu 3 Maret sampai dengan 17 April. Itu pendaftaran secara online. Nanti setelah itu bisa juga pendaftaran secara offline itu di Kodam. Kemudian bisa juga di Korem, di Lantamal, di Lanal dan Lanut terdekat, gitu Mbak. Itu untuk yang Taruna Akademi TNI. Kemudian untuk rekrutmen yang Bintara, Bintara TNI AD, itu akan dibuka secara online nanti di tanggal 15 Maret Mbak. Berarti sekitar 4 hari lagi 4 ya. hari lagi, semangat yang mau masuk Bintara, nanti mulai dibuka nih situsnya. 15 Maret 2025 sampai dengan 1 Juni 2025 itu untuk yang Bintara. Kemudian untuk rekrutmen yang Tamtama itu nanti akan dibuka online mulai di tanggal 15 Maret juga Mbak, sama nanti sampai dengan 13 Juli. Jadi kesempatan ini bisa semuanya diikutin, mau yang Taruna boleh, mau yang Bintara juga boleh, mau yang Tamtama juga nggak ada masalah. Bisa Bapak? Bisa. Tiga-tiganya langsung begitu kita daftar bisa? Jadi gini, kita ngelihat waktunya ya Mbak gitu, ya. Ngelihat waktunya, kalau misalkan kita concernnya berarti di Taruna, berarti ya dari pendaftaran di Taruna itu di 3 Maret sampai 17 April kita sudah mulai siapkan nih Mbak gitu kan. Nah misalkan mohon maaf tidak mendapat kesempatan di Taruna, ada kesempatan untuk mendaftar di Bintara dan Tama nggak ada masalah Mbak gitu. Jadi bisa ya kesempatannya Bisa, luas banget. bisa semua mendapatkan kesempatan. Mungkin Pak Dani bisa menginformasikan juga nih kepada masyarakat terkait dengan Tamtama, Bintara dan Taruna itu kan pasti beda ya Pak ya, mulai dari pendidikannya dan juga waktu pendidikannya ya Pak ya, dan juga jenjang karirnya begitu, seperti apa Bapak? Silakan. Jadi dari kepangkatan berbeda ya Mbak ya. Mungkin kita bicara yang perwiranya dulu, yang dari Taruna sebagai contoh kami gitu. Jadi pada saat pendaftaran nanti ada penseleksian, kemudian menjalani pendidikan itu 4 tahun Mbak. Kalau kami waktu itu 3 tahun. Ya nanti ada candra di mukanya, kemudian ada wisuda jurid, baru nanti dikasih pangkat Taruna. Tingkat 1, tingkat 2, tingkat 4 sampai dengan 4 tahun. Baru lulus dengan pangkat perwira, Letnan 2. Beda halnya dengan Bintara. Kalau Bintara nanti pendidikannya di Rindam, kurang lebih sekitar 9 bulan ya. 9 bulan, 9 bulan. Nanti setelah itu lulus berpangkat Bintara. Kemudian sama juga dengan Tamtama, pendidikannya di Rindam, ada di Gombong tempatnya. Jadi seperti itu ya. 3 ini beda ya Pak ya, semua ada masing-masingnya. Sobat Gemilang, kita break dulu. Nanti kita lanjut lagi pastinya ngobrol bersama Pak Dandim, Pak Jarot, dan pastikan Anda terus bergabung ya, karena masih banyak banget yang kita obrolin ya terkait dengan rekrutmen Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat tahun 2025. Tetap stay tune tentunya di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Biar bisnisku sukses, gimana ya caranya? Hayo, lagi ngapain sih? Kok bengong gitu? Aku lagi bingung nih, gimana ya caranya biar bisnisku tambah lancar? Udah, nggak usah bingung. Gampang kok.
Kamu tinggal posting aja bisnis kamu ke aplikasi Jelajah Magelang. Tetanggaku nih udah post di aplikasi Jelajah Magelang dan omsetnya langsung meningkat. Yang bener. Oke deh, aku post sekarang ya. Aplikasi Jelajah Magelang merupakan salah satu aplikasi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang yang memfasilitasi dan juga menjadi rumah untuk para pelaku UMKM kreatif untuk mempromosikan produk dan lain sebagainya. Untuk menggunakan fitur di aplikasi Jelajah Magelang, tidak dikenakan biaya apapun. Ayo, bagi pelaku ekonomi kreatif, manfaatkan aplikasi Jelajah Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Magelang dan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Dev, kenapa sih? Kok kayaknya pusing banget? Ini nih, bestiku dari Lampung mau main ke Magelang. Dia tanya-tanya tempat wisata yang bagus di sini. Oleh-oleh yang enak. Banyak banget deh pertanyaannya. Lu tahu kan aku kudet soal kayak gitu? Oh alah, itu permasalahannya. Tenang aja Dev, sekarang kan ada aplikasi Jelajah Magelang. Di sini banyak produk UMKM menarik yang bisa dijadikan oleh-oleh dan tentu aja ada banyak daftar tempat wisata kece di Magelang. Wah, praktis ya Nit daripada cari-cari di sumber yang gak jelas kan ya? Iya bener banget, buruan download di Play Store sekarang. Jelajah Magelang merupakan aplikasi yang menyediakan informasi tentang destinasi wisata di Magelang hingga deretan UMKM anti mainstream di Magelang. Bagi Anda pelaku wisata atau pelaku UMKM di Magelang, dapat mempromosikan produk secara gratis di aplikasi Jelajah Magelang. Ayo, segera download aplikasi Jelajah Magelang di Play Store atau kunjungi website jelajah.magelangcup.co.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Aduh, Yong, Bu. Ya ampun, Bapak nggak apa-apa? Dok, sini Dok. Iya Bu, ya ampun, Bapak kenapa? Bapakmu jatuh Dok, dang telepon ambulans cepet ya. Iya Bu. Bapak bangun Pak. Kok lama banget Dok, dang telepon ambulans cepetan. Sabar Bu, saya search Google nomor telepon ambulans deket-deket sini dulu ya. Yalah, lemot banget toh kamu Dok. Iki darurat, ngapain nyari Google? Langsung telepon call center 112 aja. Oh, iya Bu. Melalui layanan Bitbas Call Center 112, masyarakat bisa melaporkan masalah kedaruratan di wilayah Kabupaten Magelang. Kejadian darurat yang dimaksud meliputi bencana, kebakaran, kejahatan, kecelakaan, KDRT, gangguan hewan, hingga kerusuhan. Masyarakat bisa menghubungi call center 112 melalui pesawat telepon maupun telepon genggam. Bahkan tetap bisa melakukan panggilan darurat dalam kondisi phone lock atau layar telepon genggam terkunci. 112, selamatkan jiwa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum atau JDIH merupakan wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat. JDIH Kabupaten Magelang berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan dan inovasi sehingga dapat memberikan pelayanan prima bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi hukum dan dapat turut serta dalam meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional sebagai salah satu wujud tata pemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab. Keberadaan JDIH Kabupaten Magelang menjadi jawaban dari kebutuhan informasi hukum yang dapat diperoleh secara mudah dan cepat. Untuk itu, mari kita manfaatkan layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Magelang untuk mendapatkan produk hukum serta informasi hukum yang Anda butuhkan dengan mengunjungi perpustakaan JDIH Kabupaten
Kabupaten Magelang dan mengikuti perkembangan produk hukum dan informasi hukum melalui laman website dengan alamat www.jdih.magelangkap.go.id, aplikasi Android JDIH serta akun media sosial JDIH Kabupaten Magelang. Salam JDIH. Saatnya Anda simak Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Selamat datang di Desa Wisata. Pelestarian juga sangat penting gimana? Filosofi di balik ini tuh apa? Di 96.8 FM Radio Gemilang. Terima kasih Sobat Gemilang untuk Anda yang masih gabung barengan Andin tentunya di Jamus Gemilang Jagongan lan Musyawaroh. Dan pastinya masih bergabung bersama kita hari ini ada Dandim 0705 Magelang, Letkol Infanteri Jarod Susanto. Dan pastinya kita juga masih terus mengorek-ngorek informasi ya bersama Pak Jarod terkait dengan rekrutmen Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat tahun anggaran 2025. Karena tadi sudah disebutkan oleh Pak Jarod harus segera cepat-cepat ya karena ada beberapa hari lagi begitu. Langsung aja kita ke Pak Jarod lagi nih. Pak Jarod terkait dengan sosialisasi udah kemana aja Bapak? Silakan Ya, Pak. makasih Mbak Andin. Jadi kami dari Kodim sudah melaksanakan sosialisasi yang pertama selain melalui podcast Radio Gemilang, kami juga melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah yang dilakukan oleh para babinsa melalui Koramil, menyampaikan kepada anak-anak di SMA supaya yang memiliki keinginan atau cita-cita menjadi abdi negara kami sampaikan untuk kriteria dan persyaratannya melalui sosialisasi di sekolah-sekolah. Selain itu kami juga melalui medsos yang kami punya dari Kodim Magelang, baik YouTube, Instagram, Facebook, itu juga kami memberikan penjelasan tentang rekrutmen daripada pendaftaran untuk TNI AD. Oke, jadi untuk minimal umur berapa Pak? Dan jadi minimal umur itu 18-19 ya Mbak 18-19, maksimalnya 22 karena kan memang lulus SMA itu di umur 18 itu sudah bisa untuk mendaftar. Kemudian di maksimal itu di umur 22. Oke, ya. baik. Andin tidak ada kesempatan. Soalnya nggak bisa berenang juga Pak. Oh gitu ya. Nggak bakal lulus. Oke, baik Pak. Ini katanya untuk kuotanya tahun ini nih banyak ya Pak ya? Ya betul Mbak Andin. Jadi memang dalam program pemerintah saat ini dalam mendukung swasembada pangan, jadi nanti rencana ke depan akan dibentuknya 100 batalion untuk mendukung program pemerintah dalam hal ketahanan pangan. Oleh karena itu banyak sekali nih dibutuhkan rekrutmen daripada prajurit TNI AD untuk menduduki atau memasuki di batalion yang akan disiapkan dalam rangka ketahanan pangan. Dan ini juga tugasnya tidak jauh berbeda. Dalam hal ini kita lebih pada fokus untuk mensukseskan program pemerintah. Gitu, Mbak Andin. Baik, oke Pak Dandim, ini Andin juga membuka kesempatan ya untuk sahabat Gemilang di rumah yang ingin memberikan pertanyaan, bisa langsung kirim WA di 081578968968 dan pastinya untuk Anda yang ingin memberikan pertanyaan terkait dengan rekrutmen TNI AD, Andin tunggu sekarang juga. Oke, Pak Jarod, ini ada satu pertanyaan dari Adi yang ada di Muntilan. Selamat siang Pak Jarod, saya fansnya Pak Jarod nih ya. Terima kasih. Oke, saya mau tanya nih Bapak terkait dengan penerimaan TNI. Kebetulan saya ini newbie gitu ya Pak ya, maksudnya untuk latihan juga nggak begitu lama gitu. Ada tips-tipsnya nggak Pak untuk saya yang tidak punya waktu lama untuk mempersiapkan khususnya secara fisik begitu? Silakan Pak. Oke, baik, terima kasih. Tips-tips yang perlu saya berikan untuk menyiapkan ini semua, yang pertama adalah keyakinan dulu nih Mbak. Kita yakin dulu, kita yang penting kita semangat dulu, kemudian kita melaksanakan latihan tentunya sesuai dengan batas kemampuan kita. Contoh misalkan fisik yang berkaitan dengan fisik seperti saya aja Mbak, dalam suasana yang cukup padat kegiatan saya tidak tentu bisa berlari gitu untuk meningkatkan ketahanan fisik saya, tapi saya bisa melakukan kegiatan di rumah, penguatan fisik seperti bangun tidur, kita melaksanakan sit up, melaksanakan push up, kemudian mungkin nanti menjelang tidur gitu. Kalau misalkan muslim biasanya saya setelah selesai sholat saya lakukan kegiatan fisik. Jadi itu memanfaatkan waktu-waktu yang singkat dalam rangka kita untuk menguatkan fisik kita. Dan yang terpenting adalah memang harus disiapkan waktu dalam kurun waktu
beberapa hari ya, dalam 1 minggu itu ada waktu yang mana kita harus bergerak badan kita nih Mbak. Minimal jalan atau jogging. Jadi sehingga badan kita tidak kaget kan gitu. Jadi memang fisik ini tidak bisa seketika kuat dan harus dilatih dengan membiasakan waktu untuk berolahraga. Jadi mungkin Mas Adi ini baru dapat hidayah mau masuk TNI baru-baru aja mungkin ya Pak ya. Iya, nggak Jadi apa-apa. walaupun Bapak udah dapat tips dari Pak Jarod, mungkin insya Allah bisa ya Bapak ya. Amin. Baik. Bapak, ini ada pertanyaan lagi dari Imron yang ada di Gulon. Selamat siang Bapak. Saya mau tanya Bapak terkait dengan pendaftaran rekrutmen TNI AD untuk berat badan dan juga tinggi badan, apakah juga sudah ditentukan? Bagaimana dengan berat badan yang mungkin terlalu kurus begitu? Silahkan. Oh gitu Mbak. Jadi memang ada persyaratan khusus ya, berat badan. Biasanya orang itu overweight, keberatan. Kalau ini malah terlalu kurus ya. Jadi ya ada ketentuannya untuk berat badan ideal yang overweight ataupun yang terlalu kurus. Saran kami kalau yang terlalu overweight, terlalu berat, berarti kan harus menjaga pola makan, kemudian melakukan kegiatan fisik gitu ya. Khusus untuk yang kekurangan malah ya, kurang berat badannya, berarti ini harus mendapatkan suplai makanan yang lebih baik mungkin ya, lebih baik ekstra. Ada susu yang untuk menambah berat badan seperti itu. Kalau saya sih lebih menyarankan dengan olahraga aja sih Mbak. Nanti dengan olahraga itu otomatis kan terbentuk otot. Nah dengan otot itu akan menambah massa berat badan kita. Baik. Jadi menggemukkan badan dulu ya Bapak ya. Yang penting sehat ya Bapak ya. Siap, baik. Bapak, ini terkait dengan, saya mau kepo sedikit ya tentang Pak Dandim gitu kan. Ini bisa menjadi motivasi sahabat Gemilang yang ingin mendaftar menjadi tentara begitu ya. Seperti apa Pak motivasi yang harusnya kita ikutin gitu ya? Kadang kan suka harapan orang tua gitu kan ya. Gimana seperti apa Bapak? Ya baik, terima kasih. Jadi yang pertama, untuk menjadi seorang prajurit itu harus datang dari diri sendiri. Tidak boleh dipaksakan atau keinginan dari siapapun. Karena menjadi abdi negara seperti TNI ini perjuangannya cukup ya Mbak ya. Mulai dari kita melaksanakan pendidikan saja sudah lelah, ditambah lagi nanti pelaksanaan tugas juga sudah lelah dan beresiko, apalagi melaksanakan tugas yang di daerah-daerah yang sifatnya konflik gitu ya Mbak ya. Jadi motivasi yang pertama adalah kalau saya pada saat itu adalah cita-cita. Jadi cita-cita memang dari dalam diri kita itu kita pingin menjadi tentara. Setiap orang kan berbeda-beda Mbak. Jadi yang pertama adalah harus dari dalam diri kita. Kemudian yang kedua tentunya punya kebanggaan tersendiri sih Mbak. Bagi kita yang sudah menjadi tentara itu tentunya harus bangga kan gitu. Apalagi sebagai abdi negara, sebagai benteng negara, punya kebanggaan tersendiri. Nah, saya sifatnya sih menghimbau saja kepada pemuda-pemudi gitu, harapan bangsa ya untuk menjadi abdi negara, kemudian tidak hanya di TNI ya Mbak, di mana saja bisa. Namun dalam hal ini TNI AD sangat concern gitu, apalagi kita akan ada pembangunan 100 batalion ya dalam hal mendukung program pemerintah. Oleh karena itu tetap semangat, kemudian selalu berupaya untuk menggapai cita-cita kan gitu. Nah dengan lebih baik kalau bisa mengabdikan dirinya menjadi abdi negara, menjadi prajurit TNI. Siap, baik. Bapak, kalau untuk terkait dengan penempatan seperti apa sih Pak? Kan kalau misalnya kita daftar di Magelang nih, apa bisa kita menentukan saya juga mau di Magelang nih, bisa nggak Pak? Bisa nggak Pak? Atau gimana Pak? Gitu ya. Jadi gini Mbak, jadi untuk TNI ini setelah melaksanakan pendidikan itu kan berbagai macam nih Mbak dari mana-mana ya. Nanti setelah itu kita akan dites psikotes. Nah psikotes itu yang akan menentukan kejuruan atau kecabangan kita. Nah berkaitan dengan penempatan ini kita nggak bisa mengatur. Kalau tentara itu berdasarkan surat perintah. Jadi sesuai dengan kebutuhan organisasi di mana wilayah-wilayah itu harus terpenuhi. Makanya di dalam sumpahnya itu siap berdinas dimanapun
tempat berada. Jadi siap harus di mana aja ya Bapak gitu, ya. Mbak. Oke, baik Pak Dandim, nanti kita lanjut lagi ngobrolnya ya Bapak ya. Kita break dulu dan pastinya sahabat Gemilang jangan kemana-mana. Andin masih buka pertanyaan untuk Anda yang ingin ikut bergabung. Bisa kirim WA di 0815786968. Pastikan terus bersama kami di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Mas Tejo sibuk terus ini nanam-nanam. Pantes rumahnya asri dan sejuk. Seger kalau berada di sini. Langgih Thomas Eko, setidaknya dengan kita banyak menanam pepohonan, produksi oksigen jadi berlimpah. Coba bayangkan Mas, kata ahli nih, sebatang pohon itu bisa mensuplai atau menghidupi manusia sebanyak 3 orang. Bahkan pepohonan bisa menyerap gas-gas beracun dan karbon dioksida di siang hari. Selain oksigen nih Mas, kalau yang kita tanam pohon buah, kan kita bisa panen buah juga. Lingkungan adalah tempat tinggal semua makhluk hidup. Dengan memelihara pohon, berarti kita mencintai kehidupan. Pohon yang kita tanam bisa memberi kita oksigen, menghasilkan bunga, buah, daun, batang, kayu, akar, dan biji yang dapat dimanfaatkan oleh manusia dan hewan. Pepohonan juga bisa menjaga stabilitas debit air, serta bisa mencegah banjir. Mari menyelamatkan kehidupan kita dengan gerakan menanam pohon. Kalau saya minta 1 pohonnya tak tanam di rumah, boleh nggak Mas? 1 saja, bibit durian yang sudah berbuah ukuran 4 meter di belakang. Wah, angel ini, angel. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Magelang. Awas, minggir. Buru-buru amat, kayak dikejar apa aja sih? Cari dompet. Duh, di mana ya? Aku tuh mau ambil STNK buat difotokopi. Kan aku mau bayar pajak kendaraan motor, Dik. Dan pelayanannya cuma hari ini aja, hari Kamis. Ini udah jam 2 siang dan aku lupa. Hei, tenang dong, duduk sini. Pasti kamu belum update info ya. Sekarang, bayar pajak motor dialihkan ke Mall Pelayanan Publik atau MPP Kabupaten Magelang. Dan gak cuma dilayanin hari Kamis, tapi Senin sampai Jumat, Din. Berarti besok bisa dong? Ya bisa banget lah. Samsat hadir di Mall Pelayanan Publik atau MPP Kabupaten Magelang. Melayani pajak kendaraan 1 tahunan pada pukul 8 hingga 1 siang tanpa istirahat. Di hari Senin hingga Jumat pada gerai 5 dan 6. Pastikan Anda sudah mendownload aplikasi Magelang Smart Service di Play Store atau App Store di smartphone Anda untuk booking antrian di MPP. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Magelang dan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. San, lihat deh, sekarang lagi banyak banget berita tanah longsor di mana-mana. Aku jadi takut deh, kan rumah kita juga rawan longsor, kanan kirinya tebing gitu. Iya, makanya kita itu harus tahu tanda-tanda jika mau terjadi tanah longsor. Emangnya apa aja, San, tanda-tandanya? Ada macem-macem nih, contohnya munculnya retakan pada tebing, munculnya air tanah secara tiba-tiba, air sumur menjadi keruh, dan adanya longsoran batu-batu kecil. Kalau udah terjadi kayak gitu, kita harus ngapain sih, San? Kita harus segera menyelamatkan diri nih. Tapi kita harus memastikan dulu bahwa surat-surat berharga yang kita punya sudah diamankan. Apalagi yang punya hewan peliharaan harus diungsikan terlebih dahulu di tempat yang aman. Oh iya, jangan lupa hubungi pihak-pihak yang berwajib dan penduduk sekitar. Oh, gitu ya. Berarti kita harus selalu waspada ya, San? Apalagi di musim hujan kayak gini. Iya nih, penting bagi kita untuk selalu waspada supaya bisa menghindari resiko tanah longsor. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Magelang dan 96,8 FM Radio Gemilang. Tri, sesok baru lulus kuliah kerja apa yo? Aku yo bingung Ibu. Nek ana lowongan, kabari yo. Ladalah zaman saya kok isih bingung golek lowongan kerja toh? Buka aja aplikasi Emakaryo. Emakaryo adalah aplikasi yang diinisiasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah untuk menjembatani para pencari kerja dengan pemberi kerja di wilayah Jawa Tengah. Cara aksesnya gampang, tinggal
ketik www.bursakerja.jatengprof.go.id, buat akun, pilih jenis pendidikan, dan tada! Informasi lowongan pekerjaan di seluruh wilayah Jawa Tengah sudah bisa kamu akses. Wah, ternyata gampang ya, Bud. Oh, Tri, aku udah ditambah semangat makaryo nek ngene carane. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Saatnya Anda simak Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Selamat datang di Desa Wisata. Pelestarian juga sangat penting gimana? Filosofi di balik ini tuh apa? Di 96.8 FM, Radio Gemilang. Oke, terima kasih Sobat Gemilang untuk Anda yang masih gabung barengan Andin tentunya di Jamus Gemilang Jagongan lan Musyawaroh bersama Dandim 0705 Magelang, Bapak Letkol Infanteri Jarod Susanto. Kalau tadi Pak Dandim sudah banyak sekali menjelaskan ya terkait dengan rekrutmen Tentara Nasional Indonesia, dan pastinya Andin juga masih menunggu untuk atensi Anda yang ingin bergabung di 081578968968. Oke, Pak Dandim, kita lanjut lagi ya terkait dengan pertanyaan. Ya, ternyata boleh. banyak sekali ini yang nanya-nanya terkait dengan rekrutmen TNI AD gitu ya. Ya. Oke, ini dari dari Bambang yang ada di Gulon lagi ya. Bapak, saya ingin bertanya kalau misalnya saya ingin mendaftar Bintara. Untuk Bintara sendiri selama 9 bulan pendidikan itu lebih banyak pembelajarannya terkait fisik atau akademis gitu. Silakan Bapak. Oke, makasih Mbak Andin. Ya. Jadi untuk pendidikan Bintara ya, saya rasa kurang lebih sama lah, Tamtama, Bintara sama Perwira. Jadi nanti porsi pendidikan itu dia berjenjang, bertahap dan bertingkat. Yang pertama pasti pembelajaran secara teori. Nah, dari teori itu nanti akan diaplikasikan dengan kegiatan praktek atau latihan luar, latihan lapangan. Nah, nanti kegiatan praktek itu untuk meningkatkan kemampuan Mbak mengasah. Nanti ada lagi kegiatan-kegiatan fisik, ya seperti macam-macam Mbak. Ada yang nanti mungkin kita bilang namanya Hanmars, itu kita berjalan. Ada yang namanya Speed March, jalan cepat. Ada namanya cross country, lari menggunakan ransel dan helm. Kemudian nanti ada namanya renang militer dan sebagainya. Semua itu tidak usah terlalu dirisaukan atau dipikirkan. Pada saat kita nanti sudah masuk, bergabung dengan teman-teman, itu dengan sendirinya semangat kok Mbak. Dengan sendirinya semangat, dengan sendirinya nanti akan termotivasi karena memang udah bagian dari cita-cita kan Mbak. Jadi nggak usah khawatir Mas Bambang. Yang penting dipersiapkan dulu untuk bisa masuk menjadi prajurit TNI dan nanti melaksanakan pendidikan selama 9 bulan itu sudah terkonsep materi-materinya. Nanti setelah itu baru ada namanya kejuruan berdasarkan dari hasil psikotes kita. Oke, itu ada kejuruannya juga ya Pak ya? Kalau ada kejuruannya, nanti ada yang infanteri, ada yang cavalry, artileri dan sebagainya. Oke, siap Pak. Berarti Pak untuk penerimaan ini cewek cowok apa cuman cowok doang? Cowok dan cewek ya Pak. Oke, siap, baik. Bapak, himbauan yang ingin disampaikan kepada sahabat Gemilang terkait dengan rekrutmen TNI AD, silahkan Bapak. Ya, baik, terima kasih Mbak Andin kesempatannya melalui Radio Gemilang ini. Saya sebagai Komandan Kodim menghimbau sekali lagi kepada seluruh warga masyarakat Magelang yang mempunyai putra-putri yang berminat untuk mendaftar prajurit TNI AD, bahwa saya tegaskan pendaftarannya itu tidak dipungut biaya alias gratis ya, dan tentunya harus mempersiapkan segala sesuatunya, persyaratannya dengan baik gitu. Kemudian yang paling saya garis bawahi adalah jangan percaya kepada oknum-oknum atau calo-calo yang mengatasnamakan panitia ataupun petugas pendaftaran yang menjanjikan untuk bisa membantu kelulusan yang ujung-ujungnya nanti meminta sejumlah uang. Ya, jadi terakhir tetap semangat, segar semuanya dipersiapkan, dan kami menanti kehadiran Ananda-ananda, Adinda-dinda yang ingin mendaftar sebagai prajurit TNI. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak Jarod untuk waktunya hari ini, dan pastinya semoga ini menjadi kesempatan emas ya bagi putra-putri terbaik Indonesia untuk mengabdi sebagai prajurit. Dan pastinya sahabat Gemilang yang berminat bisa langsung aja ya buka websitenya TNI AD, dan di situ sudah banyak sekali persyaratan apa-apa saja yang harus dipersiapkan, dan sudah tadi dijelaskan Pak Jarod terkait persiapan fisik, persiapan akademis juga harus dipersiapkan. Baik, sekali lagi terima kasih Pak
Pak Jarod waktunya hari ini. Ya, Kapan-kapan baik, main terima lagi ya kasih. Bapak ya, Ya, ke Radio terima Gemilang ya. kasih. Salam buat semuanya. Oke. Salam sehat. Selamat Siap. ibadah puasa. Baik, terima kasih Pak Jarod dan sahabat Gemilang, sampai di sini dulu Andien menemani di Jamus Gemilang Jagongan Lan Musyawarah. Tentunya saya beserta kru Gemilang FM yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa untuk selalu dengerin 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Baru saja Anda dengarkan Jamus Gemilang, Jagongan Lan Musyawarah di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang.